Aku baru saja lulus dari universitas unggulan, menghabiskan sebagian besar waktuku di kampus. Banyak yang bilang aku memenuhi standar kecantikan wanita Amerika. Wajah rupawan, tubuh ideal, dan tinggi menjulang dibanding rata-rata perempuan Indonesia. Tak bisa dimungkiri, aku menarik perhatian banyak orang di kampus. Aku tidak munafik. Standarku dalam memilih pasangan juga tinggi. Setidaknya, dia harus tampan, bertubuh atletis, dan memiliki tinggi mendekati 185 cm. Kehidupanku berjalan normal. Dengan sifat easygoing dan tak mudah baper, aku punya banyak pria di sekelilingku. Dari pacar, gebetan, hingga hubungan tanpa status. Lalu, di akhir semester kedua, aku mengenal seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Adrian. Awalnya, aku biasa saja terhadapnya. Ada satu hal darinya yang tidak memenuhi kriteria ideal yang aku pasang. Namun, seperti yang lain, aku tetap memberinya kesempatan. Singkat cerita, kami berpacaran. Hubungan kami biasa saja, tidak ada yang spesial. Apalagi dalam 2 bulan, Adrian akan lulus dan kami harus menjalani hubungan jarak jauh. Tapi semakin lama, aku mulai serius padanya. Perlahan, aku melepas semua pria di sekelilingku. Adrian adalah satu-satunya yang memperlakukanku seperti ratu. Dia sabar, penyayang, perhatian, dan selalu tahu cara membuatku bahagia. Aku mulai sadar, standar fisik yang dulu kupasang tak berarti apa-apa dibandingkan ketulusan cinta. Aku jatuh cinta padanya. Lalu tibalah masa LDR. Adrian diterima bekerja di perusahaan penerbangan ternama. Kami berkomitmen untuk mempertahankan hubungan ini, dan dia benar-benar membuktikan janjinya. Setiap bulan, dia menyisihkan gajinya untuk menemuiku. Tak peduli harus transit belasan jam, tak peduli tiket pesawatnya sering hangus karena menyesuaikan jadwalku. Kami sering berbicara selama berjam-jam, menikmati kebahagiaan sederhana dari sebuah hubungan. Namun, segalanya berubah. Saat aku harus tinggal di kota paling utara negeri ini untuk PKL, aku bertemu seorang senior bernama Reza. Dia tampan, bahkan lebih dari Adrian. Latar belakang kami berbeda, termasuk suku dan agama. Tapi itu tak menghalangi ketertarikan yang muncul di antara kami. Reza mulai mengajakku makan. Lalu, pertemuan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Semua teman-teman PKL-ku iri. Mereka haus perhatian dan sibuk mencari cara agar mendapat perlakuan spesial dari senior lain. Aku membenci mereka. Mereka hanya bisa menjilat, mencari keuntungan, tapi tak memiliki kualitas. Aku merasa terjebak dalam lingkungan toksik. Aku sering mengeluhkan hal ini kepada Adrian. Dia bilang aku berubah, dan aku pun menyadarinya. Aku yang dulu periang kini menjadi mudah tersulut emosi. Adrian ingin menemuiku, tapi aku selalu menolaknya dengan tegas. Sementara itu, hubunganku dengan Reza semakin intens. Aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi aku terlalu menikmati ini. Reza juga punya pacar di Jawa. Dia bilang dia jenuh dengan LDR-nya. Senasib. Lalu, batas pun dilewati. Kami semakin akrab, semakin dekat, hingga akhirnya kami berani melakukan hal yang seharusnya tak dilakukan. Aku semakin terbuai dalam hubungan tanpa status ini. Reza melewatkan hari-hari pentingnya demi bersamaku, Natal, ulang tahun pacarnya, bahkan ibadah. Aku tertawa dalam hati melihat kebodohannya. Sampai akhirnya, Adrian kembali mencoba membantuku keluar dari kejenuhan. Dia memesankan kamar hotel berbintang untukku agar aku bisa beristirahat dengan tenang, menjauh dari lingkungan kontrakan yang membuatku geram. Awalnya, aku berniat menikmati momen itu sendiri. Tapi kemudian, aku mengundang Reza. Malam itu adalah malam panjang. Aku menyerahkan sesuatu yang berharga kepadanya. Bukan suamiku yang mendapatkannya, melainkan pria yang bahkan bukan siapa-siapa dalam hidupku. Setelah itu, aku sedikit menyesal. Tapi kemudian aku kembali ke kasur, membiarkan Reza memelukku lagi. Saat kami tertidur, samar-samar aku mendengar telepon berdering. Itu pacarnya. Reza dengan mudah berbohong, mengatakan bahwa dia sedang sakit. Aku ingin tertawa. Bajingan juga dia, pikirku.
Tak lama setelah itu, Adrian menelepon. Aku pucat pasi. Aku berdoa agar Reza tidak terbangun atau mengigau. Kejadian malam itu berlalu tanpa ada yang mengetahui. Aku tersenyum saat check out, tapi senyum itu perlahan memudar ketika aku sadar bahwa PKL-ku hampir selesai. Aku akan meninggalkan kota ini. Aku akan meninggalkan Reza. Aku tahu aku tidak mencintainya, tapi aku menikmati kebersamaan dengannya. Ketika aku kembali ke kotaku, aku merasa bersalah. Aku sadar betapa berartinya Adrian bagiku. Aku kembali menjadi aku yang dulu. Aku menyimpan semua pengkhianatan ini rapat-rapat. Tidak akan ada yang tahu, tidak akan pernah. Reza? Hubungan kami perlahan memudar. Kini, dia terlihat kembali bersama pacarnya. Aku bersyukur, biarlah dia bahagia di jalannya sendiri. Namun aku yakin mereka tidak akan bisa bersama selamanya, karena perbedaan yang terlalu besar. Aku tahu itu karena dia sendiri yang pernah menceritakannya padaku. Sekarang, aku bersiap menatap masa depan. Adrian akan melamarku.